Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di GE Education News Update hari ini, hari Selasa 14 Juni tahun 2022. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Sehat-sehat hari ini? Market merah ya tadi malam ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu berita hari ini ada apa sih yang menyebabkan, maka dari itu bisa membantu Bapak Ibu untuk mendesain apakah masuk untuk ke aset instrumen yang ini beli atau wait and see dulu. Oke. Nah, lanjut aja kita lihat beritanya hari ini. Masih sama ya Bapak Ibu seperti tadi malam gitu ya, sama seperti hari Jumat pada berguguran ya, Pak trader maupun investor melakukan aksi jual. Di mana paling besar ini ada Nasdaq ya di 4,68%, S&P anjlok 3,88% dan Dow Jones juga 2,79%. Nah, kalau kita ngomongin Dow Jones gitu ya, saham-saham big cap-nya dia seperti saham Boeing, Salesforce, American Express, ini turun lumayan ya, besar juga Bapak Ibu. 8,7%, 6,9%, dan 5,2%. Ngomongin saham teknologi, raksasa kita seperti Netflix, Tesla, Nvidia juga turun hampir melorot sekitar 7%-an. Dan Nasdaq juga menyentuh level terendahnya selama 52 minggu berturut-turut. Dan ini menyebabkan Nasdaq harganya turun terendah sejak November 2020. Dan kalau kita ngomongin sektor S&P nih ya, mana yang paling turun yaitu di industri energi. Turunnya hampir lebih 5%. Sementara consumer discretionary, jasa komunikasi, teknologi informasi, dan utilitas semuanya merosot lebih dari 4%. Nah, kalau ngomongin yang berjangka gitu ya, sempat naik tipis walaupun di bawah 1% ya, baik Dow Jones, S&P, dan Nasdaq. Ngomongin Dow Jones 0,29%, S&P 500 juga 0,39%, Nasdaq 100 0,44%. Nah, kalau ngomongin Russell 2000 nih ya, juga sama masih di bawah 1% di 0,32%. Nike 225 turun ya Bapak Ibu 0,17%, Euro Stoxx 50 juga lumayan ya 2,48%, DAX 0,19% dan VIX 0,80%. Oke, kalau ngomongin saham, enaknya saham apa ya hari ini? Sebelum ngomongin saham, kita boleh lihat dulu ya. Di sini ada Nasdaq, masih sama ya Bapak Ibu, gap-nya lumayan besar banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat udah ada di support line-nya atau udah ada di area-area support, apakah kemungkinan bisa naik? Ya mungkin, tapi mungkin juga tidak karena melihat kondisi pasar. Tapi kita harap di sini adalah waktunya kita wait and see terlebih dahulu. Ngomongin Dow Jones juga sama ya, Dow Jones juga udah ada di support line-nya dia dan sudah juga menyentuh di Fibonacci satunya. Jadi kalau mau ngomongin wait and see juga boleh ya Bapak Ibu ya, melihat mungkin nanti malam ini lihat dulu nih pas pembukaan naik atau turun. Kalau misalnya aman boleh langsung untuk ambil posisi. Dan kalau ngomongin stokastik juga sudah sebenarnya ada di sold juga. Tapi belum ada tanda-tanda akan cengkung ke atas nih. Jadi masih wait and see terlebih dahulu. Ngomongin saham, saham apa nih ya? Kalau saham kita bisa buka posisi lebih ke short sell Bapak Ibu dibandingkan kita beli buy. Nah, salah satunya Bapak Ibu bisa beli Citigroup juga. Walaupun sudah terkena di dalam area Fibonacci-nya yaitu 1, tapi masih ada stokastiknya masih menunjukkan di area overbought di mana di antara dua line tersebut masih berada mengalami penurunan ya Bapak Ibu ya. Cuman perhatikan juga kalau mau short sell mungkin nggak terlalu lama, mungkin bisa 1 hari saja. Karena kalau misalnya sudah membaik, besok mungkin bisa recovery. Tapi disclaimer harus lihat juga gitu ya perkembangan pasar malam ini. Oke, setelah kita ngomongin saham, kita ngomongin komoditas. Kalau kemarin emas sempat naik, ternyata emas ini sekarang mengalami penurunan di hari Senin ini karena para investor ini lebih suka gitu ya memindahkan aset ya dari emas ke treasury. Di mana kalau kita emas investasi, pertama udah harganya lumayan cukup tinggi ya. Yang kedua emas ini nggak ada bunganya gitu. Nah makanya kenapa para investor lebih memilih untuk membeli treasury gitu ya, US Treasury plus bunga gitu ya, dan ini juga menyebabkan dolar mengalami kenaikan.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian forex. Tapi kalau di bagian emas, karena kejadian itu, akhirnya pasar emas mengalami penurunan. Kalau ngomongin di pasar spotnya, turun di 2,2%, menjadi 1.829 USD per ounce-nya, sedangkan di emas berjangka Amerika turun menjadi 2,3%, menjadi 1.831 USD per ounce-nya. Jadi banyak ya yang menganggap kalau emas ini udah terlalu tinggi nih. Dan apalagi pembeli luar negeri ini cenderung lebih suka yang mendapatkan dua keuntungan. Yang satu suku bunga, yang satu juga capital gain. Oke, lanjut. Kalau ngomongin tadi emas turun, temennya gitu ya, minyak mentah juga mengalami penurunan nih. Nah, kalau kita ngomong minyak mentah mungkin lebih ke trader ngambil take profit ya. Karena kalau kita ngomongin sampai 2023 kayak minyak masih oke ya. Tapi kita lihat dulu chartnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kita pindahkan ke daily terlebih dahulu. Saya juga udah pasang ya, di mana resisten atau area sakral di WTI masih belum bisa dijebol gitu ya, kemungkinan dia sudah naik dan sekarang mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat di stokastiknya juga udah di area normal. Jadi kalau misalnya hari ini gimana nih Mbak Anita? Apakah saya harus buka short atau saya harus buka buy? Kita lihat di 30 menitnya. Kalau dalam 30 menit, kemungkinan Bapak Ibu bisa membuka posisi buy, karena ini bisa sampai ke resistance-nya. Tapi kalau telat nih, baru nonton morning meeting-nya atau news update-nya sore-sore atau siang, ini bisa buka posisi short sell. Karena kalau udah menyentuh ini dan mengalami penurunan, itu kemungkinan harga akan mengalami penurunan atau tren akan masih mengalami tren turun atau downtrend. Oke, itu di komoditas. Next kita ke mata uang. Kalau ngomongin mata uang tadi udah sempat saya mention ya, kalau dolar AS mengalami kenaikan nih, melejit ke level tertinggi 2 dekade terhadap sepanjang beberapa mata uang lainnya. Nah, ini karena kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan spekulasi pada kenaikan suku bunga tajam oleh Federal Reserve. Mungkin kemarin udah aku mention juga ya, kalau misalnya The Fed ini bakalan mau meeting lagi FOMC yang diadakan 15-16 Juni ini. Jadi harap-harap ya Bapak Ibu ya, kalau bulan-bulan ini mungkin jangan terlalu agresif dulu, lebih konservatif dikit untuk tradingnya. Nah, kalau kita ngomongin indeks dolarnya ini naik ya 0,6% menjadi 105 gitu ya dolar setelah mencapai level tertingginya sejak Desember 2002. Nah, ini disebabkan yang tadi udah saya mention ya, kalau Pak investor pindah karena The Fed mau meningkatkan suku bunga FFR-nya lebih banyak, yaitu sekitar 75 sampai 100 basis poin. Jadi lumayan ya setelah mendapatkan bunga dari instrumen yang lumayan nggak terlalu agresif. Makanya kenapa pada pindah semua nih. Lumayan sekalian dapat yang sedikit konservatif plus bunganya. Nah, kalau kita ngomongin forex, gimana nih keadaan USD? Keadaan USD masih melemah ya tadi pagi gitu ya terhadap Canadian, Euro, New Zealand, Pound Sterling dan Australian Dollar, tapi menguat terhadap Japan Yen dan Swiss franc. Jadi ini mungkin suatu keadaan di mana para trader ini mau take profit terlebih dahulu. Makanya kenapa USD sempat melemah tadi pagi. Cuman kalau kita lihat hari ini asiknya kita mau membeli apa gitu ya. Kita bisa membeli Canadian USD. Kalau kita ngomong 30 menitnya ya, ini masih di area sideways tapi masih downtrend. Ketika dia menyentuh si garis supportnya, dan ini juga ada support kuat ya di 0,7752, kemungkinan masih ada berada di area downtrend. Jadi masih wait and see, kalau mau buka buy boleh silakan, tapi tipis-tipis saja. Tapi secara keseluruhan atau secara tren besarnya itu masih downtrend untuk Canadian USD. Karena tadi ya USD masih menguat terhadap beberapa mata uang lainnya karena dianggap USD bisa membeli treasury dengan mengharapkan suku bunga yang tinggi. Oke, next. Setelah kita ngomongin mata uang, kita ngomongin cryptocurrency. Gimana nih cryptocurrency ya? Apakah masih bisa turun di 20.000? Nah, tadi balik lagi ya, karena banyak para investor dan trader yang ingin memindahkan instrumennya ke tempat yang lebih aman seperti treasury, maka aset-aset saham seperti saham dan cryptocurrency juga mengalami penurunan yang lumayan tajam. Nah,
Kalau kita ngomongin BTC, apakah BTC bisa sampai 20.000? Di bawah 20.000 kemungkinan besar ya. Karena kalau kita ngomongin bulan ini ya, apalagi The Fed mau menaikkan lagi suku bunga di tanggal 15-16 Juni ini menyebabkan juga was-was para investor terhadap aset-aset yang beresiko. Apalagi resesi ekonomi juga menyebabkan hal tersebut, membuat panik para investor juga membuat harga-harga mengalami penurunan. Nah, ditambah lagi nih Bapak Ibu ya, kalau bisa ditanya apakah si Bitcoin ini masih bisa naik untuk beberapa hari, kemungkinan besar belum tentu gitu ya. Kita harus wait and see dulu. Walaupun sebenarnya ini sudah ada di supportnya ya 22.000 dan ini sudah ada di stokastiknya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat stokastiknya udah cantik ya, di mana stokastiknya ini ada di overbought gitu ya, dan kemungkinan bisa naik. Tapi perhatikan, kemungkinan bisa naik pun itu cenderung sideways, kemungkinan bisa cenderung sideways seperti ini. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ngomongin tentang kalender ekonomi. Hari ini ada event apa sih? Hari ini ada satu doang eventnya, yaitu PPI, gimana ini mengetahui gimana barang gitu ya, harga perubahan antara barang jadi dengan jasa yang dijual oleh produsen. Nah, kalau misalnya harganya ini lebih besar dibandingkan harga forecast ya, which is itu 0,8%, dan mungkin nanti hasil warna hijau itu bahkan meningkatkan kekuatan dari USD tersebut dan keinginan orang-orang untuk membeli dolar tersebut. Tapi kalau hasilnya merah, berarti otomatis atau di bawah harga forecast dan previousnya, otomatis ini akan menurunkan nilai dari USD tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu yang nanti malam rencana Anda mau buka posisi, hati-hati ya terhadap USD. Kalau misalnya mau membeli USD gitu ya, perhatikan dari data hasilnya. Kalau data hasilnya positif, oke, bisa langsung buka posisi buy. Tapi kalau hasilnya negatif, oke, hati-hati ya Bapak Ibu, bisa buka posisi short. Tapi saya sarankan untuk masuk di 730 wait and see dulu, karena biasanya volatilitasnya akan tinggi. Tapi kalau misalnya agresif, boleh. Tapi disclaimer lagi, hati-hati di jam-jam tersebut. Oke, Bapak Ibu, itu saja news update dari GE Education hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, terus habis itu jangan lupa juga like, dan please aktifkan notifikasinya untuk YouTube channelnya GE Education, dan juga jangan lupa follow our social media GE Education baik di Facebook, Instagram, dan LinkedIn juga. Oke Bapak Ibu, sekian morning meeting dari hari ini. Jangan lupa gitu ya, perhatikan juga lotnya, money manajemennya, dan juga perhatikan pasarnya. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan selamat beraktivitas.